Sebuah perang yang tidak dipicu oleh perebutan wilayah, bukan juga oleh ambisi politik, tapi oleh perdagangan narkoba. Perang opium adalah konflik yang memaksa Tiongkok berlutut di hadapan kekuatan Barat, mengawali apa yang disebut sebagai abad penghinaan. Bagaimana sebuah negara besar seperti Tiongkok bisa jatuh akibat candu? Pada abad ke-18, Kekaisaran Tiongkok di bawah dinasti Qing adalah salah satu peradaban paling kaya dan maju di dunia. Sistem perdagangan mereka sangat ketat. Tiongkok hanya mengizinkan satu kota untuk perdagangan dengan orang asing, yaitu Guangzhou. Pedagang Eropa, terutama dari Inggris, sangat ingin mendapatkan teh, sutra, dan porselen dari Tiongkok. Namun, ada satu masalah besar. Tiongkok tidak membutuhkan barang-barang dari Inggris. Mereka hanya menerima pembayaran dalam bentuk perak yang membuat Inggris mengalami defisit besar. Lalu, Inggris menemukan solusi yang akan mengubah segalanya. Opium. Barang haram ini diimpor secara besar-besaran dari India ke Tiongkok. Dalam waktu singkat, opium menyebar luas, merusak masyarakat dan ekonomi. Ratusan ribu rakyat Tiongkok menjadi pecandu, produktivitas menurun, dan uang perak yang sebelumnya masuk ke Tiongkok kini mengalir kembali ke Inggris. Kaisar Daoguang menyadari bahaya besar yang ditimbulkan oleh opium. Ia menunjuk seorang pejabat tinggi, Lin Zexu, untuk mengakhiri perdagangan ini. Lin Zexu bertindak tegas. Pada tahun 1839, ia menyita dan menghancurkan lebih dari 1.000 ton opium di Guangzhou. Sebuah tindakan yang akan memicu kemarahan Inggris dan membuka jalan bagi perang besar. Inggris tidak tinggal diam. Mereka mengirim armada angkatan laut mereka yang jauh lebih canggih dibandingkan kapal kayu milik Qing. Perang pun pecah. Dalam waktu singkat, Inggris merebut kota-kota pesisir, membombardir pelabuhan, dan memaksa Tiongkok bernegosiasi. Pada tahun 1842, Tiongkok dipaksa menandatangani Perjanjian Nanjing, sebuah perjanjian yang sangat tidak adil. Tiongkok harus menyerahkan Hong Kong kepada Inggris, membuka 5 pelabuhan untuk perdagangan asing, dan membayar ganti rugi yang besar. Tapi ini baru awal dari penderitaan mereka. 10 tahun setelah Perang Pertama, Inggris dan Prancis kembali menyerang Tiongkok dalam Perang Opium Kedua. Kali ini, pasukan Barat tidak hanya menuntut lebih banyak pelabuhan dan hak dagang, tetapi juga menduduki Beijing. Puncaknya, mereka membakar istana musim panas, simbol kejayaan Kekaisaran Qing. Kekalahan ini semakin menghancurkan harga diri Tiongkok. Setelah kekalahan ini, Tiongkok kembali dipaksa menandatangani perjanjian yang lebih merugikan, memperbolehkan perdagangan opium secara legal, dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada negara asing di wilayahnya. Tiongkok, yang pernah menjadi kerajaan besar, kini menjadi negara yang terpecah dan berada di bawah pengaruh asing. Perang opium bukan sekadar perang militer, tetapi juga awal dari apa yang disebut sebagai abad penghinaan bagi Tiongkok. Setelah perang ini, dinasti Qing semakin melemah. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, yang akhirnya berujung pada Revolusi Xinhai tahun 1911 dan runtuhnya dinasti Qing. Hong Kong tetap berada di tangan Inggris selama lebih dari 150 tahun, hingga akhirnya dikembalikan ke Tiongkok pada tahun 1997. Kini, Tiongkok telah bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia, tetapi kenangan akan Perang Opium tetap menjadi pelajaran penting dalam sejarah mereka. Perang Opium adalah pengingat bahwa ketidakadilan dalam perdagangan bisa menghancurkan sebuah bangsa. Tiongkok belajar dari sejarahnya dan bangkit menjadi negara kuat yang kita kenal hari ini. Tapi satu pertanyaan tetap ada. Jika perang ini tidak terjadi, bagaimana wajah dunia saat ini?
Perang Opium, perang yang mengubah Tiongkok dan dunia selamanya. Sekian pembahasan kita kali ini. Nantikan video sejarah lainnya, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan